Agronomi memiliki kerangka acuan yang berisi 3 pengertian pokok. Halo semuanya, saya Hapita dan kali ini saya akan membahas materi tentang agronomi dan ruang lingkupnya. Nah, mungkin sebagian dari kita sering mendengar agronomi, tapi masih bingung nih ruang lingkupnya apa aja sih? Baik, kita mulai dengan pengertian agronomi. Agronomi merupakan salah satu disiplin ilmu dari ilmu pertanian yang mempelajari aspek biofisik dan biokimia yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman. Nah, agronomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu agro dan nomos. Agros artinya tanah dan pertanaman. Nah, sedangkan nomos artinya mengelola atau manajemen. Ada beberapa pengertian tentang agronomi, namun yang paling sering kita dengar yaitu yang pertama. Agronomi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari cara pengolahan tanaman, pertanian, dan lingkungan guna memperoleh produksi yang maksimum. Yang kedua yaitu agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengolahan tanaman pertanian dan lingkungan untuk memperoleh produksi yang maksimum dan lestari serta berkelanjutan. Untuk lebih memahami tentang arti agronomi dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa agronomi memiliki kerangka acuan yang berisi 3 pengertian pokok, yaitu yang pertama lapangan produksi atau lingkungan tanaman. Hal ini meliputi baik dari segi topografi ataupun curah hujan dan lama penyinaran tanaman. Yang kedua yaitu pengelolaan atau manajemen, di mana hal ini meliputi pengelolaan baik cara pengelolaan tanaman dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu produksi maksimum, di mana tanaman tersebut dapat menghasilkan produksi yang maksimum dan lestari agar tetap berkelanjutan. Seorang ahli agronomi harus pandai memilih genotip tanaman atau kultivar tanaman yang paling sesuai pada suatu kondisi lingkungan, sehingga diperoleh produksi yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, seorang agronomi dalam memecahkan suatu masalah harus berpedoman pada 4 prinsip agronomi. Yang pertama, apakah penanganan secara teknik relatif lebih mudah? Yang kedua, apakah produksi tanaman yang dihasilkan itu ekonomis dan dapat menguntungkan dilihat dari segi biaya produksi? Yang ketiga, apakah cara pendekatan tidak bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan? Kemudian yang keempat, apakah penanganan tidak menurunkan produktivitas sumber daya alam serta mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup? Nah, tadi kita udah bahas pengertian agronomi. Lantas, apa sih peran agronomi? Peran agronomi yaitu yang pertama menyediakan bahan baku pangan, di mana agronomi berperan penting dalam usaha memantapkan swasembada pangan, beras, palawija, dan hortikultura, serta memperbaiki kualitas dari pangan tersebut. Yang kedua yaitu menyediakan bahan baku industri. Kegiatan usaha tani ini ditunjukkan pada tanaman yang berorientasi untuk menunjang kebutuhan industri atau ekspor dengan investasi jangka panjang, sehingga perlu perencanaan berupa kemampuan lahan yang tersedia, pelaksanaan dan pengelolaan untuk mencapai produktivitas tinggi serta berkelanjutan, melestarikan sumber daya alam dan perluasan pemasaran hasil. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan, di mana agronomi berperan positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Karena kegiatan agronomi perlu banyak tenaga kerja, mulai dari pengolahan tanaman sampai pada kegiatan pasca panen, dan industri hasil pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam agronomi terdapat aspek dan lingkup agronomi. Yang pertama kita mulai dari aspek terlebih dahulu. Aspek agronomi yang pertama yaitu aspek pemuliaan tanaman. Aspek ini meliputi hasil pemuliaan tanaman, misalnya untuk suatu varietas yang memiliki berbagai sifat unggul, di mana pengertian pemuliaan tanaman adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah susunan genetik tanaman, baik individu maupun secara bersama-sama,
atau populasi dengan tujuan tertentu. Menurut beberapa sumber lainnya, pemulihan tanaman merupakan paduan antara seni dan ilmu dalam memperbaiki pola genetik dari populasi tanaman. Nah, sifat unggulnya sangat tergantung kepada tingkat tindak agronomi yang dilakukan. Keunggulan varietas dapat terus dikembangbiakan bila subjek agronomi dapat menguasai berbagai sifat fisiologi objeknya. Yang kedua adalah aspek fisiologi tanaman. Pengertian fisiologi tanaman adalah ilmu yang membahas proses-proses terjadinya di dalam tubuh tanaman pada tingkat individu dan populasi. Selain itu, fisiologi tanaman dapat diartikan sebagai bagian cabang ilmu biologi yang mempelajari bagian proses metabolisme agar tanaman dapat bertahan hidup. Sehingga, aspek fisiologi dalam bidang agronomi mencakup segenap kelakuan tanaman dari taraf benih sampai taraf panen. Pada suatu varietas dengan kelakuan dormansi tidak cocok untuk meningkatkan produksi. Yang ketiga adalah aspek ekologi tanaman. Aspek ekologi tanaman adalah hubungan timbal balik yang terdapat antara tanaman dan lingkungannya, serta antar kelompok-kelompok tanaman. Tanaman dalam hal ini tidak hanya tumbuh sebagai individu atau kelompok individu yang terisolasi. Semua tanaman berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan sejenisnya atau tanaman yang sama, dengan tanaman lain dan lingkungan fisik tempat hidupnya. Dalam proses interaksi ini, tanaman saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan mempelajari ekologi tanaman, maka kita dapat melakukan budidaya tanam dan memperoleh hasil yang optimum dengan tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita bahas ruang lingkup agronomi. Ruang lingkup agronomi meliputi pemulihan tanaman sampai pemanenan dan produksi hasil. Baik, secara rincinya yaitu: yang pertama, pemulihan tanaman, kedua, teknologi benih, ketiga, manajemen tanam, keempat, teknik budidaya, kelima, pengendalian hama dan penyakit, keenam, pemberantasan gulma, ketujuh, pemanenan, dan terakhir, penyimpanan. Dalam agronomi terdapat 3 kelompok tanaman, tanaman C3, tanaman C4, dan tanaman CAM. Baik, akan saya coba jelaskan secara sederhana sehingga mudah dipahami perbedaan dari masing-masing kelompok tanaman tersebut. Yang pertama adalah tanaman C3. Tanaman C3 merupakan tanaman dengan proses fotosintesis paling sederhana dan paling banyak ditemukan di dunia, yaitu dengan jumlah mencapai 85%. Tanaman C3 dikategorikan sebagai tanaman yang berfiksasi CO2 dengan bantuan dari enzim Robisco. Contoh dari tanaman C3 adalah padi, mangga, kedelai, dan gandum. Adapun ciri-ciri dari tanaman C3 sebagai berikut. Yang pertama, sel selundang mempunyai ukuran kecil daripada tanaman C4 maupun CAM. Yang kedua, CO2 difiksasi oleh Robisco, siklus Kelvin dalam mesofil. Yang ketiga, daya ikat lebih rendah. Yang keempat, penyesuaian dalam keadaan panas dan lembab lebih kuat. Yang kelima, laju fotosintesis cenderung rendah karena tanaman tidak memakai banyak energi. Nah, yang kedua adalah tanaman C4. Tanaman C4 ini merupakan jenis tanaman dengan lintasan C4 sebagai proses fotosintesisnya. Karena itulah daun tanaman C4 sebagian besar terbentuk dari anatomi crunch. Nah, ciri dari anatomi daun tanaman C4 memiliki 2 macam klorofas atau dimorfik di 2 tempat, yakni sel mesofil dan sel selundang pembuluh atau bundle field. Contoh dari tanaman C4 yakni tebu, jagung, dan sorghum. Adapun ciri-ciri dari tanaman C4 adalah yang pertama, mempunyai kloroplast dalam selundang pembuluh. Yang kedua, CO2 difiksasi FIF untuk membentuk asam berantai. Yang ketiga, mempunyai Robisco 10%. Yang keempat, bisa beradaptasi pada tempat kering, panas, dan lembab. Yang kelima, laju fotosintesisnya tinggi. Dan yang terakhir, tidak terdapat fotorespirasi. Nah, yang terakhir ini adalah kelompok tanaman CAM atau CAM. Kelompok tanaman CAM merupakan tanaman dengan proses fotosintesis memakai sistem lintasan CAM atau Cresculen Acid Metabolism, atau dalam bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai metabolisme asam Cresculen.
Nah, fungsi sistem ini adalah untuk memperkecil peluang fotorespirasi dalam proses fotosintesis. Nah, dalam metabolisme tumbuhan CAM, yakni pembentukan asam malatnya dilakukan pada malam hari, sedangkan penguraiannya terjadi pada siang hari. Perilaku tumbuhan ini adalah stomata membuka pada malam hari untuk menyerap CO2, sedangkan siang hari stomata menutup. Contoh tumbuhan CAM adalah anggrek, nanas, dan kaktus. Adapun ciri-ciri dari tanaman CAM atau tumbuhan CAM adalah tidak terdapat lapisan sel palisade untuk berkembang sempurna. Sebagian besar hasil fotosintesis daun atau batang adalah bunga karang. Selumbung kertasnya kurang jelas, sel mempunyai vakuola cukup besar daripada sitoplasma, dan terdapat sel bundle seed. Nah, untuk pengelompokan tanaman CAM ini, teman-teman terkadang akan mengenalinya dengan tanaman CAM atau tanaman CAM. Nah, demikian materi pengertian agronomi, ruang lingkup, dan pengelompokan tanaman. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugasnya. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusi di kolom komentar atau dapat mengunjungi beberapa akun media sosial yang tertera di gambar. Terima kasih, sampai jumpa.